Pemirsa, rekaman suara oknum polisi yang menyiksa anaknya viral di media sosial. Dari kejadian tersebut, polisi telah memeriksa sejumlah pihak yang terlibat. Postingan Instagram @AureliaRenata menghebohkan dunia maya. Aurelia mengunggah rekaman suara keluarganya yang bertengkar. Rekam. Biar aku ada beberapa malam ini. Dalam postingan Instastory-nya, Aurelia juga menjelaskan jika ia dan sepupunya dianiaya oleh ayahnya yang merupakan oknum polisi. Tidak hanya itu, handphone Aurelia juga pecah akibat dibanting. Menurut Aurelia, penganiayaan terjadi karena ayahnya selingkuh. Polisi telah memeriksa pihak terkait hingga visum untuk memastikan kebenaran rekaman video tersebut. Bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kembali kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. Bisa dimungkinkan akan didisiplinkan dan bisa juga dimungkinkan terkait pelanggaran kode etik profesi Polri-nya. Kita lihat nanti perkembangannya, tentunya nanti kita audit, termasuk kasus pidananya. Tentunya rekan-rekan perlu ketahui bahwasannya ini saling melapor. Dalam pemeriksaan sementara, oknum polisi dalam rekaman ini juga melapor ke polisi karena digigit anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selengkapnya terkait dugaan polisi aniaya anak sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Mbak Anissa, Mbak April. Baik, Pak Budi, bagaimana perkembangan penyelidikannya, Pak Budi? Ya, jadi sesuai laporan yang kami terima, kami sudah melakukan beberapa langkah. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kami sudah meminta visum terhadap para pihak yang diduga menjadi korban, baik itu yang melapor maupun yang dilaporkan. Kemudian kami juga hari ini kami sudah ataupun sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang ada di TKP. Ya, ini ART yang ada di rumah tersebut, ada 2 orang yang sedang kami mintai keterangan. Kemudian untuk Ibu LF sendiri beserta putri dan ponakannya, kami sudah bertemu penyidik kami, namun menurut keterangan Ibu LF kondisi beliau juga belum fit karena tadi malam ataupun kemarin ibu beserta putri dan ponakannya ini sudah ataupun telah memberikan keterangan di Propam Polri sehingga sampai malam dan kondisi fisiknya juga tadi pagi kami tanyakan belum fit. Baik. Gitu, Mbak. Baik, Pak Budi, tapi penganiayaan itu benar adanya ya, Pak ya? Ya, jadi peristiwa itu sedang kami lakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini apa? Penyelidikan adalah kalau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan apakah itu peristiwa pidana atau bukan. Nah, kembali lagi bahwa fakta yang kami temukan memang ada beberapa bekas luka. Oleh karena itu, untuk memastikan itu luka apa, tentunya kami meminta bantuan dokter untuk melakukan visum. Oleh karena itu, kami sudah mengirimkan korban untuk dilakukan visum di rumah sakit pada hari Sabtu. Namun demikian, hingga saat ini memang hasil visumnya belum kami terima secara resmi dari rumah sakit, sehingga kami masih terus menunggu, walaupun tadi kami sudah berupaya jemput bola ke rumah sakit, tapi memang belum keluar secara resmi. Demikian. Apa, Pak, berdasarkan keterangan sementara, apa penyebab dari penganiayaan tersebut, Pak? Ya, jadi tentunya ini kan nanti adanya kesinambungan ataupun keterkaitan antara beberapa orang saksi. Baik itu saksi netral, dalam hal ini asisten rumah tangga, kemudian saksi dari pelapor yang dari Ibu LF beserta dengan putri dan keponakannya, maupun dari pihak saudara RD pun nanti akan coba kita rangkaikan ceritanya. Artinya dari keterangan-keterangan yang disampaikan ini ditambah dengan kecocokan dengan alat-alat bukti yang kita terima,
tentunya nanti akan membuat terang peristiwa ini sehingga kita bisa tahu sebenarnya peristiwa itu yang terjadi seperti apa. Demikian. Baik, dari hasil penyelidikan sementara Pak, fakta-fakta apa yang sudah ditemukan Pak? Ya, tadi yang kami sampaikan tadi bahwa kami menerima laporan dari dua pihak yang melaporkan menjadi korban adanya tindak pidana penganiayaan ataupun kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dan kami juga secara fisik pada saat laporan ditunjukkan ada beberapa bekas-bekas seperti lebam itu yang ditunjukkan kepada kami. Namun demikian untuk memperkuat apakah lebam ini atau berasal dari mana, penyebabnya apa, tentunya kami minta ahli, dalam hal ini dokter yang kami mintakan melalui visum kepada para korban tersebut. Korban demikian. sendiri belum bisa dimintai keterangan Pak hingga saat ini. Seperti apa kronologisnya begitu mungkin? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tadi kami sudah, penyidik kami sudah bertemu dengan ibu, dengan putrinya. Karena memang saat ini kebetulan ibu dan putrinya tidak berada di rumah tersebut. Ya, ada di rumah tempat tertentu yang mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu. Kami sudah bertemu, namun demikian dari ibu itu mengatakan bahwa kemarin hingga tadi malam beliau sedang atau telah memberikan keterangan kepada Divpropam Polri terkait dengan laporan kode etik maupun disiplin. Jadi perlu kita ketahui bahwa laporan ini ada dua. Laporan peristiwa pidana itu yang ditangani di Polres Metro Jakarta Utara. Kemudian ada lagi laporan yang terkait dengan profesi, ya ini kode etik maupun disiplin. Karena saudara RD itu, RW itu adalah oknum ya, anggota Polri, sehingga dia pada saat melakukan perbuatan itu ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini tadi perbuatan pidana dan perbuatan kode etik maupun disiplinnya. Dan yang menangani masing-masing, dan kami juga tadi menghormati apa yang menjadi keputusan dari Ibu LF tadi. Demikian. Baik, sejauh ini untuk oknum polisi sendiri apakah sudah diperiksa dan di bawah satuan tugas mana Pak, kalau kami boleh tahu? Ya, kalau saudara RD memang pada saat hari Sabtu, pada saat yang bersangkutan membuat laporan, itu beliau sudah memberikan keterangan ataupun klarifikasi. Artinya baru memberikan interview kepada kami. Karena terus terang bahan kami untuk melakukan permintaan keterangan tentunya antara lain adalah hasil visum. Karena hasil visum itulah yang menentukan secara nyata bahwa perkenaan ataupun ada lukanya di mana, kemudian penyebabnya seperti apa, itu dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter. Itu akan menguatkan nanti, akan kita kaitkan dan kita selaraskan dengan keterangan masing-masing pihak maupun saksi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Budi Herdi, Kapolres Jakarta Utara, telah bergabung bersama kami di A-News Sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Pemirsa, seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan diculik, 2 orang tidak dikenal. Korban mengaku sempat dianiaya sebelum dijadikan jaminan dan ditukar dengan 4 tabung gas. Bocah berinisial AD diculik 2 pemuda saat bermain di halaman rumahnya di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor langsung membawa kabur korban. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Hasil interogasi petugas Polsek Manggala, usai menculik AD, 2 pelaku membawa AD ke sebuah toko di wilayah Tamalan Rea. Kedua pelaku itu sempat singgah di toko dan membeli tabung gas 3 kg sebanyak 4 buah, kemudian berpura-pura tidak membawa dompet lalu meninggalkan AD. Jadi sempat terekam dari CCTV. Dari CCTV tersebut kita adakan mempelajari, mengulang-ulang, memajukan, memundurkan rekam CCTV, tetapi masih minim petunjuk untuk dikembangkan pencarian si tersangka tersebut. Kepada orang tuanya, korban mengaku sempat dianiaya 2 pelaku di rumah kosong. Ya, anak saya sempat memberontak, tapi si pelaku ini memukul kepalanya dan menutup mulutnya pakai kain. Oh gitu Bu, iya. Ya, supaya tidak ribut ya. Iya. Terus korban ini dibawa kemana Bu? Kemarin tanya. Dibawa keliling katanya, terus dibawa ke tempat
rumah kosong, disekap, diikat dan dipukul karena dia sempat menangis. Polisi masih menyelidiki kasus penculikan ini, sementara Ade saat ini sudah diserahkan kepada orang tuanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. 20 ekor sapi yang baru turun dari kapal di Pelabuhan Merak, Banten mengamuk dan kabur hingga ke permukiman. Akibatnya 1 unit rumah warga rusak dan 6 orang terluka. Sapinya lari semua. Sapinya lari semua. Ya. Dalam video amatir, 20 ekor sapi lepas dari dermaga Pelabuhan Merak dan kabur dini hari tadi. Sapi-sapi ini terlepas dari truk yang mengangkutnya di dermaga 1 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Sapi yang dibawa dari daerah Lampung ini berlarian di sekitar pelabuhan. Namun 2 ekor sapi masuk ke permukiman dan merusak rumah warga. Sapi yang mengamuk juga melukai 6 orang warga. Para korban termasuk anak kecil dilarikan ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Warga harus bergotong royong untuk menangkap sapi ini. Tadi karena dari di luar tadi warga berlarian, akhirnya ada gang sempit, lari ke sini masuk ke rumah, akhirnya ngamuk dalam rumah. Ya akhirnya seperti inilah, acak-acakan semua perabotan segala macam yang ada di rumah ini hancur semua. Pemilik rumah semuanya lagi di luar, lagi berlarian menyelamatkan diri. 1 ekor sapi diketahui tercebur ke laut hingga akhirnya tewas. Sapi-sapi ini diduga stres selama di perjalanan sehingga bertindak agresif. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, di Hari Raya Idul Adha tahun ini, Presiden Joko Widodo kembali berkurban sapi di sejumlah daerah di tanah air. Sapi yang dibeli Jokowi berjenis limosin dengan harga mencapai hingga 90 juta rupiah per ekor. Inilah salah satu sapi yang akan dikurbankan oleh Presiden Joko Widodo di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sapi jenis limosin seberat 1 ton ini dibeli di Sragen, Jawa Tengah dan masih dalam perawatan. Sapi ini dibeli dengan harga 90 juta rupiah. Selanjutnya sapi akan dibawa ke Solo, Jawa Tengah untuk disembelih. 1 ton lebih ada 3 ekor ini yang diambil beliau Pak Presiden, Pak Jokowi itu baru 1 ekor, yang 2 ekor belum laku ini. Selain di Solo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo juga berkurban sapi di Palembang, Sumatera Selatan. Presiden membeli sapi jenis limosin asal Prancis seberat 1,1 ton. Sapi seharga 85 juta rupiah ini nantinya akan disumbangkan ke Masjid Agung Palembang untuk dibagikan ke masyarakat. Pada Hari Raya Idul Adha mendatang, Presiden kembali menyumbang sejumlah sapi untuk dikurbankan ke berbagai daerah di tanah air. Dari Sragen, Jawa Tengah dan Palembang, Sumatera Selatan, Joko Priyoso. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solok melaporkan adanya ajaran agama baru ke Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan atau Bakor-Pakem. MUI Kabupaten Solok menegaskan ajaran Tauhid Ibrahim itu bukanlah ajaran Islam. MUI Kabupaten Solok menyatakan ajaran Tauhid Ibrahim bukanlah ajaran Islam karena berbeda penerapan dan syariatnya. Penganut keyakinan Tauhid Ibrahim tidak mengakui adanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, serta tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Saat ini aliran Tauhid Ibrahim sedang diawasi oleh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat atau Bakor-Pakem Solok. Bakor-Pakem yang terdiri dari berbagai instansi ini akan bekerja setelah ada laporan dari masyarakat terkait aliran sesat atau kelompok tertentu yang dianggap meresahkan. Melihat realitas sebetulnya berdasarkan laporan masyarakat. Setelah kita coba melakukan dialog dengan mereka, jujur mereka mengatakan, maksudnya apa yang mereka anut itu benar, yakni agama mereka bukan Islam tapi Muslim. Nabi mereka bukan Nabi Muhammad tapi Nabi mereka Ibrahim. Nabi Muhammad tidak mereka akui. Kemudian tapi Muhammad adalah apa tapi tidak apa bukan Nabi Muhammad. Jadi secara Islam itu sendiri maka kita MUI tidak bisa masuk langsung kepada mereka karena mereka bukan beragama Islam, itu bukan ranah MUI.
Nah, untuk itu mungkin barangkali kita tepat dihadapkan pada hukum negara karena mereka tidak mengakui termasuk agama baru. Yang agama baru artinya kalau sekarang ada 7 agama ditambah dengan muslim berarti 8. Tentu harus ada aturan yang mengatur. Sementara undang-undang kita belum menyatakan ada agama muslim itu. Artinya ini tugasnya kejaksaan. Kalau nanti kejaksaan sudah selesai melakukan pemanggilan investigasi kepada mereka, kita MUI siap bersama. Apakah nanti akan memberi penyadaran kepada mereka kembali ke Islam atau mereka tetap dengan agama mereka dengan agama muslim. Memang ada kaitannya soal Al-Quran. Mereka percaya Al-Quran tapi tidak sepenuhnya. Tapi mereka tidak percaya dengan hadis. Sedangkan prinsip Islam itu Al-Quran dan hadis. Bahkan banyak hukum sesudah itu. Jadi tidak bisa Al-Quran saja mereka patok itu.